Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pendamping warga desa Bukit Peninjauan 2, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sumba, Provinsi Bengkulu, ingin mengobrol santai bersama sosok wanita hebat, salah satunya Ibu Kepala Desa Bukit Peninjauan 2, terkait gimana sih Bu strategi Ibu untuk penentasan kemiskinan ekstrim di desa? Baik, terima kasih Bang Said selaku pendamping desa Bukit Peninjauan 2. Kami selaku pemerintahan desa, penurunan kemiskinan ekstrem desa Bukit Peninjauan 2 itu melalui mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Strateginya yaitu melalui dana desa, yaitu pemberian BLT-DD. Strateginya seperti apa Bu terkait penerima KPM BLT-DD ini kan harus dipilih penerima pemanfaat berdasarkan kriteria-kriteria. Kemudian strategi apa yang Ibu lakukan? Ya, untuk pengambilan penerima manfaat BLT-DD, kami selaku pemerintahan desa meminta kepada kepala dusun untuk melakukan musyawarah di tingkat dusun bersama BPD wilayah setempat. Kemudian musyawarah dibawa ke tingkat desa. Di tingkat desa, pemerintah desa itu bermusyawarah dengan BPD yang di sana disepakati kemiskinan tingkat desa. Seperti itu. Oh, itu seperti apa kriterianya? Oh, itu salah satu strategi yang Ibu gunakan terkait untuk memilih siapa penerima KPM BLT-DD kemarin ya Bu? Ya. Oke, kemudian strategi apa aja lagi Bu yang setelah Ibu lakukan untuk penentasan kemiskinan ekstrim di tingkat desa kita Bu? Ya baik, ada 3 strategi. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu pemberian BLT-DD. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini, strategi yang dilakukan adalah peningkatan akses pekerjaan dengan melakukan PKTB. Oke, berarti salah satu strategi Ibu. Kemudian untuk pekerja yang menggunakan pola PKTD ini seperti apa Bu strategi Ibu untuk mencari tenaga pekerja ini berdasarkan kriteria-kriterianya seperti apa? Dasarnya apakah dibawa ke musyawarah desa lagi atau seperti apa? Gimana Bu strategi Ibu? Iya, terkait dengan pengambilan tenaga pekerja terkait dengan PKTD itu tentu akan dipilih, yaitu masyarakat, kepala keluarga tunggal seperti itu, kemudian lansia yang dia tentunya masih memiliki tenaga yang dia masih produktif seperti itu. Oke, berarti salah satu kegiatan ketahanan pangan yang tenaga pekerjanya menggunakan pola PKTD, kemudian rekrut bahasa kerja itu menggunakan pekerja dari luar atau desa kita sendiri Bu? Cukup desa Bukit Peninjauan 2. Oh, itu sasarannya tadi yang keluarga miskin, maksudnya itu salah satu strateginya. Kemudian dimusyawarahkan ke desa seberapa ini pekerjanya seperti itu Bu. Oke, mungkin ini strategi apa aja lagi Bu terkait strategi Bu? Masih ada satu lagi terkait dengan strateginya, yaitu meningkatkan atau menurunkan wilayah atau kantong-kantong wilayah miskin di desa. Misalnya strategi yang diambil yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Contoh pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain. Pelayanan pendidikan, Desa Bukit Peninjauan 2 memiliki perpustakaan. Nah, perpustakaan ini tentunya ada pengelolanya, yang di sana ada bimbingan belajar. Seperti itu. Jadi strategi Ibu dari segi pendidikan terkait perpustakaan tadi, maksudnya untuk menentaskan kemiskinan ekstrem ini apa sih strateginya yang Ibu lakukan terkait apakah dari tenaga pengajarnya, jadi yang menggunakan warga yang setempat yang ada di desa kita atau seperti apa Bu? Ya, untuk bimbingan belajar Desa Bukit Peninjauan 2 atau bimbel yang sudah dilakukan 2 tahun ke belakang itu adalah melalui penjaringan masyarakat Desa Bukit Peninjauan 2 yang dia sudah memiliki kapasitas atau kapabilitas pendidik, atau memang dia sudah lulus kuliah dan memang benar-benar mampu di bidang pengajaran seperti itu. Jadi khusus masyarakat Desa Bukit Peninjauan, karena memang syaratnya adalah KK dan KTP, dan dia butuh pekerjaan, butuh lowongan untuk bisa mengaplikasikan ilmunya. Makanya itu kita membuat akses atau membuat semacam bimbingan belajar yang di sana menjaring tenaga pengajar atau pendidik-pendidik di Desa Bukit Peninjauan 2. Oke, berarti salah satunya di segi pendidikan terkait perpustakaan tadi, berarti perpustakaan ini menciptakan lapangan pekerja untuk tenaga-tenaga pengajar tadi ya Bu. Sehingga warga Desa Bukit Peninjauan 2 terkait mungkin warga miskin atau remaja yang mempunyai SDM-nya lebih
sehingga mereka mendapatkan penambahan ekonomi salah satu itu seperti itu ya Bu. pengajarnya. Tenaga pengajarnya Bu Yo. Ya. Sasarannya tadi itulah warga anak-anak yang ada di desa ya Bu. Nah, kemudian sekarang strategi terkait di BUMDesnya seperti apa Bu? Baik. Yang Ibu lakukan? BUMDes Desa Bukit Peninjauan 2 di tahun 2020. Satu, itu ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan yang sudah berjalan itu adalah PKTD seperti tadi yang saya sebutkan tadi. PKTD itu terkait dengan ketahanan pangan, kita mengambil tenaga kerja yang dia benar-benar membutuhkan pekerjaan terkait dengan ketahanan desa. Apa itu yang kemarin kita tanam, yaitu pertanian. Tahun 2021 kita penanaman, karena masyarakat kita adalah masyarakatnya yang rata-rata adalah boom industri. Boom industrinya apa? Mereka pembuatan stik, ubi, pembuatan opak, ya, pembuatan opak kecil-kecil, dan kemudian ada juga keripik, sehingga mereka itu banyak sekali menyerap ubi. Nah, makanya di tahun 2021 kita ketahanan pangannya adalah menanam ubi. PKTD yang diambil yaitu dari pembersihan lahan, pemagaran, dan semuanya. Seperti itu. Jadi strategi kedepannya apa tuh kira-kira? Apakah terkait pemasarannya nanti dilakukan oleh BUMDes atau seperti apa? Sehingga BUMDes ini bisa menjadi memberi kontribusi untuk PAD ke desa ya Bu? Iya, pemasaran yang dilakukan adalah BUMDes. Jadi BUMDes memasarkan hasil kita ketahanan pangan, kemudian bekerja sama dengan UMKM yang ada, BUMDes yang memasarkan, sehingga mereka tidak kewalahan dalam pemasaran produk-produk mereka. Oke, berarti strategi Ibu untuk di tahun 2023, kira-kira strategi apa yang Ibu telah ada di pola pikiran Ibu terkait mungkin salah satunya menopang program pemerintah pusat yang tercantum di Impres 04 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim desa. Seperti apa Bu strategi Ibu untuk di tahun 2023? Ya, di tahun 2023 itu tentunya dalam pengambilan data terkait dengan penerima atau KPM penerima BLTDD, itu kami mengacu kepada SDGs. Ya, mengacu kepada SDGs, dan kami menunggu data PKE. Oh, data P3KE. P3KE ya, tingkat kabupaten ya Bu. P3KE tingkat kabupaten, yang nanti data itu masih akan kita musyawarahkan di tingkat desa. Seperti itu, musyawarah tingkat desa bersama BPD dan pemerintah desa. Oh, berarti data P3KE di tingkat kabupaten itu salah satu data desa yang salah satunya warga-warga yang telah terdata mereka adalah warga miskin ekstrim ya Bu? Ya, sip. Tapi data tersebut nanti akan tetap dimusyawarahkan di tingkat desa ya Bu? Ya, tentu saja. Oke, berarti strategi-strategi apa lagi yang Ibu akan lakukan selain tadi terkait KPM LTDD ya Bu? Betul. Terkait KPM LTDD, berarti desa kita menunggu data P3KE dari kabupaten. Ya. Kemudian strategi-strategi apa lagi yang ingin Ibu lakukan di tahun 2023? Baik, di tahun 2023 strategi yang kita lanjutkan yaitu terkait dengan ketahanan pangan itu ada di tahun 2023 nanti, barangkali ketahanan pangan di sayuran bekerjasama dengan Ibu PKK dan pemberdayaan tentunya. Pemberdayaan itu adalah itu sama saja dengan pelatihan ya, pelatihan pemberdayaan perempuan, pelatihan kepada ibu-ibu terkait dengan keterampilan menjahit, yang kemudian Pemdas bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra, yaitu lembaga-lembaga yang memiliki kursus terkait dengan menjahit seperti itu, sehingga desa melakukan pelatihan, mengadakan pengadaan pembelian mesin jahit, dan semuanya itu tidak terbuang, tetapi berkelanjutan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang mereka butuh data, sehingga kita memberikan data kepada lembaga itu untuk bisa bekerja sama dengan desa, sehingga simbiosis mutualisme itu Bang Said. Oke, berarti itu salah satu strategi Ibu untuk berkelanjutannya warga-warga di desa, sehingga adanya pelatihan yang kita lakukan melalui dana desa ini, sehingga tercipta pola pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Apa sih kegiatan usaha yang akan untuk bisa membantu perekonomian mereka? Seperti itu Bu. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan apa lagi Bu? Ya, saya jelaskan lagi ya terkait dengan bekerja sama dengan lembaga mitra tadi. Tentunya setelah bekerja sama kan tidak sebatas dia bekerja sama kemudian dia bisa. Setelah bisa, tentu desa akan membiayai dia dengan memberikan alat-alat pemberdayaan tadi kepada kelompok yang sudah bekerja tadi. Kami mengirimkan 2 orang ini di tahun ini, dan 3 orang, ada 1 untuk pembinanya, dan dia nanti akan dilanjutkan dengan terus kursus sampai tingkat mahir.
Nah, tingkat mahir itu, dan itu biaya gratis karena kita bekerja sama dengan lembaga tadi. Desa tinggal memfasilitasi dengan tempat dan pengadaan bahan-bahannya sampai ke mesin jahitnya, mesin obrasnya dan semuanya. Sehingga tidak mati, setelah dia kursus selesai, dia akan langsung diterapkan dengan membuka konveksi seperti itu. Oke, berarti berkelanjutannya nanti tetap ada keterkaitannya dengan BUMDes ya Bu? Iya, sangat. Oke, berarti terkait strategi untuk di tahun 2003, berarti telah ada pola pikiran dari Ibu Kades terkait penghapusan pencegahan ekstrim tingkat desa ini. Karena salah satunya Bu, program pemerintah untuk di tahun 2024 bisanya desa mengentaskan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ini mencapai 0% Bu. Berarti sehingga di tahun 2024 kemiskinan ekstrim tingkat desa ini tidak ada lagi. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu saja obrolan singkat kami pada hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Ngopi bersama PLD Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sumba, Provinsi Bengkulu, Jambi. Berkarya bagi tanah air tercinta.